Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran fikih. Itu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Serentak ya, kompak ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Sesuai dengan yang abang biasakan bawa kepada kalian, sebelum kita belajar kita bersolat. Oke, pimpin putra. 1, 2, 3. Sallallahu Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak ingin mengabsen dulu. Siapa yang hari ini tidak datang? Hendra. Mana dia? Hendra absennya? Oke, baik. Malik mana? Oke. Nanti sekretaris catat ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, minggu pekan semalam kita sudah belajar yang namanya sholat fardu. Sholat fardu itu wajib kita kerjakan. Ada berapa sholat fardu sehari semalam? Ada 5. Sholat subuh. Habis sholat subuh, zuhur. Maghrib, Isya. Nah, kelima-lima ini harus kita tunaikan, harus kita kerjakan. Oke. Siapa tadi sholat subuh? Ada yang nggak sholat subuh? Oke, nah nanti sholat zuhur ya, kita pulang sekolah. Nah, masuklah kita pembelajaran pada hari ini. Buka LKS-nya halaman 38. Halaman 38 mengenai sholat berjamaah. Sebelum Bapak terangkan, sholat berjamaah itu kita baca dulu pada halaman 38 tersebut pengertian sholat berjamaah. Siapa yang mau baca? Silakan. Ayo baca pengertiannya. Pengertian salat berjamaah. Berjamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Hukum berjamaah dalam salat menurut jumhur
ulama adalah sunnah mukad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan Nabi SAW jarang sekali meninggalkannya. Sholat yang dilakukan secara berjamaah memiliki keutamaan dibandingkan sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Hal ini mengacu pada hadis Rasulullah SAW. Artinya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis sahih dan diriwayatkan dengan jalur yang terpercaya oleh Imam Bukhari. Nah, sampai di situ dulu. Sama-sama kita dengarkan. Arti sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Sholat yang dilakukan bersama-sama itu bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa lebih daripada itu. Biasanya sholat berjamaah itu dilakukan di mana? Di rumah boleh apa tidak? Jangan bilang tidak, di rumah boleh. Sholat berjamaah itu imam itu 1, makmumnya boleh berapa saja. Ngerti? Dan hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Berapa pahala sholat berjamaah dibandingkan sendiri? Siapa yang tahu? Pahala sholat berjamaah daripada sholat sendiri berapa derajat? 27 derajat. Betul, 27 derajat. Jadi apabila ada orang sholat berjamaah di depan, lantas kita sholat sendirian di belakang, hukumnya makruh hukumnya. Hendaknya kita ikut berjamaah bersama-sama dengan yang berjamaah tadi, supaya kita mendapatkan pahala 27 derajat. Kemudian masuklah pada pembahasan berikutnya, yaitu syarat imam dan makmum. Putra, baca. Syarat imam dan makmum. Syarat imam dan makmum dalam hal kedudukan imam sholat khususnya dalam sholat wajib 5 waktu sudah dijelaskan secara terang benderang oleh para ulama. Banyak sekali ulama yang menjelaskan tentang kriteria seorang muslim yang boleh menjadi seorang imam. Adapun syarat imam secara ringkas adalah sebagai berikut. 1. Islam berakal dan balik atau sudah mumais. 2. Fasih bacaan. Hendaknya seorang imam dipilih dari seseorang yang paham terhadap cara bacaan Al-Quran, baik makhraj hurufnya, tajwid ataupun ta'isnya. 3. Laki-laki bila makmumnya laki-laki. Seorang wanita mengimami jemaah laki-laki tidak sah. Wanita hanya bisa mengimami sesama wanita atau anak-anaknya yang masih kecil di rumah. 4. Seorang imam tidak sedang bermakmum dengan selainnya. Bila kita masuk ke masjid dan menemui jemaah sholat yang berantakan safnya, maka pastikan kita tidak bermakmum pada makmum lainnya. Adapun bermakmum pada dengan sholat seorang jemaah yang masbuk dari sholat jemaah, maka hal ini tidak mengapa. 5. Imam berdiri lebih di depan. Posisi seorang imam tidak boleh berada di belakang makmum. Ia harus sedikit lebih depan dari posisi makmum. Ya. Kita ulang lagi. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Pahalanya yang kita dapat berapa derajat tadi? 20 derajat. Nah, untuk mendapatkan sunnah muakkad dan 27 derajat ini, tentunya lah ketika kita sholat berjamaah kan ada imam. Ada yang namanya itu
syarat menjadi imam. Yang pertama tadi apa? Islam, berakal, balik, dan main. Kita Islam apa tidak? Kemudian yang kedua, fasih bacaannya. Fasih, tahu fasih? Bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi Pak, kalau ada yang tak bagus bacaan Al-Qur'annya, boleh dia jadi imam? Tidak. Tidak. Akan tetapi dia boleh jadi imam untuk makmum yang kurang fasih juga. Enggak. Nah, kemudian syarat yang ketiga, laki-laki. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Bapak mau tanya sama kalian, apakah perempuan boleh menjadi imam? Tidak. Boleh. Sama perempuan. Banyak pendapat nih. Coba satu orang angkat tangan, boleh atau tidak? Boleh. Oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Perempuan itu boleh menjadi imam asalkan makmumnya perempuan. Tetapi kalau laki-laki, mau makmumnya perempuan, mau makmumnya laki-laki, mau makmumnya anak-anak ataupun orang dewasa, itu boleh menjadi imam. Nah, lanjut syarat yang keempat. Seorang imam tidak sedang bermakmum. Artinya apa? Seorang imam itu tidak ada orang yang di depannya itu yang diikutinya. Dia itu sendiri menjadi pemimpin dan di belakangnya Bapak tanya sama kalian, siapa yang di sini pernah sholat menjadi seorang imam? Belum pernah? Belum pernah anak Bapak nih? Pernah? Makmumnya perempuan. Bagus. Nah, untuk itu nanti Bapak harapkan kalian tamat dari sekolah ini, kalian harus bisa menjadi imam. Nah, kemudian syarat yang kelima, imam berdiri lebih di depan dan makmum di belakang. Ya kan? Imamnya itu di depan, makmum di belakang. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sama Bapak? Paham semuanya? Paham. Oke, lanjut. Yang berhak menjadi imam, baca. C. Yang berhak menjadi imam. Tidak diragukan lagi, orang yang lebih utama menjadi imam salat adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Kemudian secara berurutan, orang yang paling mengerti masalah agama Islam, orang yang paling takwa, dan orang yang paling tua usianya. Orang yang paling tua usianya tetapi bacaannya kurang fasih, hendaklah mengalah dari orang yang lebih muda darinya. Jika bacaan lebih fasih, yakni fasih dari sisi tajwid dan makrazul huruf, penyebutan huruf-huruf yang betul. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, hendaklah yang mengimami salat suatu kaum adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Jika kefasihan bacaan mereka sama, hendaklah orang yang paling mengetahui mengenai sunnah ajaran Nabi. Jika pengetahuan mereka mengenai sunnah sama, hendaklah orang yang paling dahulu melaksanakan hijrah. Jika pelaksanaan hijrah mereka sama, hendaklah orang yang paling tua usianya. Nah, di situ. Nah, ketika memilih seorang imam tidak sembarangan, betul atau tidak? Betul. Boleh bagi makmum, siapa saja boleh jadi makmum, tetapi tidak semua orang berhak menjadi Imam. Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Di antara kita misal nih, ada Putra, ada Azril, ya kan? Mereka mau menjadi imam di suatu masjid. Akan tetapi si Azril misalnya, dia lebih fasih daripada Putra. Siapa yang maju jadi imam? Azril. Nah,
begitulah seterusnya. Kita bandingkan siapa yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, maka dia berhak menjadi seorang imam. Nah, kemudian Pak, tidak ada orang yang paling fasih. Masuklah kategori yang kedua. Yang berhak menjadi imam adalah orang alim. Siapa orang alim? Ustaz, kiai, ya kan? Nah, itulah orang alim. Orang alim itu adalah orang yang paling mengerti mengenai agama. Nah, Ustaz, Bapak, tidak ada juga orang alim. Masuklah kategori yang ketiga, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, barulah orang tua. Muncullah pertanyaan. Misalnya sebuah masjid, si putra dia bagus akhlaknya, dia bagus bacaan Qur'annya, dia orang alim. Akan tetapi seisi masjid itu banyak orang tua. Siapakah yang berhak jadi imam? Putra atau orang tua? Putra. Kenapa putra? Bagus. Karena dia paling fasih bacaannya, dia orang alim dan dia orang bertakwa. Istilahnya begini, walaupun ada orang tua tapi tidak fasih bacaannya, tidak berhak menjadi imam. Nah, begitu. Nah, masuklah kita materi selanjutnya, yaitu tata cara sholat berjamaah. Nah, ini langsung saja kita praktekkan ya. Bapak minta ini maju ke depan. Rafi. Kemudian Putra, ayo. Azri, ayo. Ini adalah praktek sholat berjamaah. Tapi nggak sampai sholat betul-betulan ya. Susunannya saja. Dimisalkan Rafi sholat menjadi seorang imam, makmumnya laki-laki, Putra dan Azril. Nah, posisinya di mana? Di belakang imam. Ayo, nah, sini posisinya. Nah, inilah posisi mereka kalau jadi seorang imam dan makmum. Namun ada masanya kita sholat berjamaah 2 orang, Rafi dengan Azril saja, Putra nggak ikut dulu. Di manakah posisi Azril? Dekat ini. Ayo, di sini. Rapi. Nah, di sini ya. Paham? Ini kalau makmumnya 1 orang. Nah, muncullah pertanyaan. Jikalah Reza sendirian dia sholat, lantas si Putra mau ikut berjamaah, bagaimana caranya? Pukul tunduknya. Pukul bahunya. Pukul bahunya. Dicolek. Oke, betul semua itu. Tapi cara pelaksanaannya begini. Bisa. Coba Reza, takbir Reza. Nah, datang si Putra kan, dia mau sholat. Nah, ke sini dulu Putra, kemudian Putra takbir. Jangan colek dulu. Baru dicolek. Nah, begini sekali aja. Gitu aja ya. Jangan banyak-banyak, nggak boleh bergerak dari 3 kali. Nah, beginilah caranya. Kalau ada makmum perempuan, ikut di belakang laki-laki. Nah, misalnya kan orang ini berdua sholat, lantas si Azril mau ikut sholat, bagaimana caranya? Coba coba tes. Ya. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya, bagaimana yang betulnya? Takbir dulu Azril. Oh, Akbar. Soleh. Putra belakang mundur. Tepuk tangan untuk mereka. Itulah tata cara sholat berjamaah sekaligus apabila ada makmum yang masbuk.
Tahu makmum masbuk? Tahu. Makmum masbuk adalah makmum yang Terlambat. Makmum yang terlambat. Bagus. Duduk kalian. Sudah sampailah kajian kita sampai di situ. Nah, mengenai materi-materi yang sudah Bapak ajarkan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Coba tunjuk tangan. Kalau imamnya buang angin? Oke, mantap pertanyaannya. Kalau imamnya buang angin bagaimana Ustaz caranya? Kita panggil lagi orang ini untuk sholat kan? Sini, ketiga lagi. Ayo, sini. Nih. Ini. Satu lagi. Ayo, sini. Pertanyaannya bagus. Apabila imamnya buang angin, bagaimana cara dia keluar dan bagaimana cara menggantikannya? Begitu? Ya kan? Nah, sholat kalian coba. Ayo, takbir. Akbar. Nah, tiba-tiba si raja terkentut ya. Bukannya. Oke. Nah, dia batal. Yang dilakukan raja pertama kali ialah menepuk badannya 3 kali. Coba. 3 kali. Nah, ketika raja sudah menepuk seperti itu, kalian harus tahu bahwa imam kalian sudah batal. Maka raja keluar dari pintu samping masjid. Keluar raja. Keluar sana, pulang. Keluar. Nah, siapa yang maju di antara kita ini? Adalah orang yang di belakang imam. Azril tadi yang di belakang imam. Coba Azril maju. Bagus. Dia melangkah 1 kali. Kalau 3 kali batal apa? Batal. Bagus untuk Azril. Nah, kemudian orang ini renggang orang ini Ustaz, Pak. Bagaimana orang ini? Rapatkan lagi, coba rapat. Bagus. Tepuk tangan untuk orang ini. Begitulah caranya apabila ada seorang imam yang batal dan kita di belakang untuk menggantikannya. Begitulah caranya. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Tugas untuk minggu depan. Kalian catat mengenai pengertian sholat berjamaah dan syarat-syarat menjadi imam. Itu dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini ialah mari kita sholat berjamaah, baik itu di rumah, baik itu di masjid, baik itu di musola. Kenapa kita harus sholat berjamaah, Pak? Karena pahalanya untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.